teori dan elastisitas permintaan. Tujuan pembelajaran berikut adalah pertama, untuk memahami dasar-dasar permintaan dan macam-macam permintaan. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi permintaan dan faktor-faktor yang terkait dengan permintaan suatu produk. Yang ketiga, untuk memahami pengertian elastisitas dan elastisitas permintaan. Yang keempat, untuk mengetahui macam-macam elastisitas. Yang kelima, untuk mengetahui cara menentukan besar masing-masing elastisitas tersebut. Selanjutnya adalah pengertian tentang permintaan. Permintaan itu sendiri adalah hubungan antara kuantitas komoditi ekonomi yang dibeli oleh semua orang pada suatu pasar dengan nilai berbagai faktor yang mempengaruhi pembelian komoditi tersebut. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian komoditi. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, dan harga barang komplementer. Yang kedua adalah pendapatan, selera, ekspektasi harga di masa mendatang. Yang ketiga adalah iklan, musim, dan sebagainya. Selanjutnya adalah hubungan permintaan, di mana hubungan permintaan itu dapat dinyatakan dalam bentuk schedule tabel berikut. Yang pertama adalah yaitu tabel pertama harga barang, yang kedua tabel berikutnya kuantitas barang yang diminta. Jika barang tersebut 10, permintaan kuantitas barang itu 50. Jika harga barang tersebut 9, maka permintaan kuantitas barang yang diminta adalah 60. Dan jika harganya 8, permintaan itu 70. Dan jika harga barang tersebut 7, kuantitas barang yang diminta adalah 80. Jika harga barang 6, maka kuantitas barang yang diminta itu adalah 90. Jadi kesimpulan dari tabel tersebut adalah semakin rendah harga barang yang diminta, maka semakin tinggi permintaan yang diminta. Selanjutnya adalah contoh hubungan permintaan dalam bentuk fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel. Yang pertama adalah masing-masing komoditi itu mempunyai variabel yang berbeda, mempengaruhi kuantitas yang dibeli. Oleh karena tidak semua variabel itu mempengaruhi kuantitas dapat dianalisa dalam menentukan kuantitas yang diminta. Maka dapat teori permintaan dikenal dengan asumsi Kateri Paribus. Selanjutnya adalah teori permintaan konsumen. Yang pertama, teori tersebut menurut permintaan konsumen atau consumer demand theory. Kuantitas yang diminta itu asal atas suatu komoditi X per periode waktu dipengaruhi oleh harga komoditi tersebut atau disebut dengan P. Pendapatan konsumen itu disebut dengan I. Harga komoditi itu lain hubungan, yaitu barang substitusi atau komplementer atau PY, dan selera itu disebut dengan T. Yang kedua, hubungan tersebut dinyatakan dalam persamaan fungsi sebagai berikut. QD sama dengan QDX sama dengan P buka kurung PX, I, PY, T tutup kurung. Yang kedua terkait dengan pendapatan. Biasanya seseorang konsumen akan membeli lebih banyak komoditi umumnya ketika pendapatan meningkat. Komoditi ini disebut barang normal atau normal good. Yang ketiga adalah sebaliknya, ada komoditi di mana konsumen akan membeli terlebih sedikit ketika pendapatnya meningkat. Komoditi seperti ini disebut barang inferior good. Yang keempat adalah terkait dengan barang substitusi dan komplementer, di mana konsumen akan membeli lebih banyak komoditi bila harga di komoditi substitusi naik dan sebaliknya. Yang kelima adalah konsumen akan membeli lebih banyak dari satu komoditi bila harga itu komplementer atau pelengkapnya turun. Yang keenam adalah demikian juga hal yang dengan selera. Selera konsumen itu akan menentukan kualitas barang yang akan dibeli oleh suatu komoditi. Dapat disimpulkan bahwa kuantitas yang akan di atas suatu komoditi per periode waktu tertentu dapat meningkat bila harga yang komoditi tersebut turun. Pendapat konsumen meningkat, maka harga itu dan harga barang komplementer itu turun, serta bila selera konsumen atas komoditi tersebut akan meningkat. Selanjutnya, permintaan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Permintaan atas komoditi yang dihadapi oleh perusahaan
tergantung pada ukuran pasar atau struktur pasar dalam jumlah perusahaan yang akan ada di dalam pasar atau industri. Berikut ada 4 struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan monopolitis. Yang ketiga, pasar oligopoli. Keempat, pasar monopoli. Permintaan yang akan dihadapi perusahaan tersebut tentu oleh jenis komoditi yang akan dihasilkan dan dijual. Yang pertama adalah apakah barang itu tahan lama atau durable good. Barang itu memberikan fungsi pemiliknya selama berapa periode tertentu yang mendatang. Yang kedua, barang tidak tahan lama atau non-durable good, membeli untuk memenuhi kebutuhan yang hanya untuk berfungsi dalam jangka pendek. Selanjutnya adalah fungsi permintaan yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Dapat kita lihat dari penjelasan saya di samping saya, yaitu QX adalah A0 tambah A1P, X tambah A2N tambah A3L tambah A4P tambah AST. QX itu adalah kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh pasar perusahaan. PX itu adalah harga per unit barang atau jasa. N itu adalah jumlah barang yang dijual. Yang I adalah pendapatan konsumen. PY itu adalah harga komoditas yang berhubung atau substitusi atau komplementer. T itu adalah selera konsumen. Selanjutnya, fungsi permintaan. Permintaan itu menyatakan hubungan antara harga dan kualitas yang diminta oleh suatu produk tertentu. Sementara faktor itu dianggap tetap atau tidak berubah atau disebut dengan asumsi ceteris paribus. Selanjutnya, teori permintaan dan pengambilan keputusan. Apabila diprediksi akan terjadi penurunan permintaan, maka perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan antisipasi terhadap dorongan permintaan kembali ke atas. Misalnya, meningkatkan iklan, memperkenalkan produk-produk baru, memperbaiki kemasan, memberikan potongan harga atau diskon, menambah jasa layanan dan segalanya. Materi selanjutnya adalah pengertian elastisitas atau elasticity. Hukum permintaan menunjukkan hubungan terbalik antara harga kuantitas yang diminta. Elastisitas permintaan, ukuran untuk mengukur derajat kepekaan suatu responsivitas kualitas yang diminta pada saat terjadi perubahan atas segala harga atau faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas yang diminta. Selanjutnya adalah jenis-jenis elastisitas. Yang pertama itu adalah harga. Yang kedua adalah pendapatan. Yang ketiga adalah barang yang lain atau dan sebagainya. Selanjutnya adalah cara menghitung koefisien elastisitas. Yang pertama, elastisitas titik atau poin. Untuk mengukur elastisitas pada suatu titik tertentu dan kurva permintaan itu dengan EP sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Dengan keterangannya adalah dQ atau dP atau turunan diferensial dari fungsi QX. P adalah harga barang, Q adalah quantity, yang EP adalah price elasticity. Selanjutnya, elastisitas harga permintaan atau price elasticity of demand. Elastisitas harga permintaan menunjukkan persentase perubahan kuantitas yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga komoditi bersangkut dengan besarnya 1%. EP sama dengan persen perubahan kuantitas yang diminta per persen perubahan harga komoditi. Selanjutnya, formula elastisitas harga permintaan. Seperti EP adalah sama dengan persen perubahan kuantitas yang diminta per persen perubahan harga komoditi. Selanjutnya adalah Q2 per Q1 atau Q1 per P2 kurang P1 per P1 atau turunnya adalah delta Q per Q per delta P per P, delta Q per delta P kali P per delta Q. Baik, itulah hasil dari penjelasan materi saya.